Operasi Senyap TNI untuk menumpas organisasi Papua Merdeka telah lama menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga kedaulatan negara. Tidak semua misi diumumkan ke publik, mengingat sifatnya yang rahasia dan berisiko tinggi. Salah satu misi senyap yang paling menonjol adalah keterlibatan pasukan siluman TNI Angkatan Darat dalam memburu anggota OPM. Operasi ini menjadi sorotan setelah gugurnya Kabinda Brigjen TNI Gusti Putudani Karyanugraha yang diserang oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Insiden ini memicu kemarahan pemerintah Indonesia, terutama Presiden Joko Widodo, yang memberikan instruksi tegas untuk meredam aksi brutal KKB yang semakin menjadi ancaman serius. Perintah langsung dari Presiden tersebut menegaskan bahwa penanganan terhadap KKB Papua harus dilakukan secara terukur namun efektif. Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan pasukan elit dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan ini tidak hanya dikenal karena kemampuan tempurnya yang mumpuni, tetapi juga karena keahliannya dalam misi anti-terorisme. Unit yang diterjunkan dalam operasi senyap tersebut adalah Satuan Penanggulangan Teror 81 atau Satgultor 81, yang juga dikenal sebagai pasukan siluman Kopassus TNI Angkatan Darat. Satgultor 81 merupakan satuan elit yang dibentuk oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Prabowo Subianto pada tahun 1981 dengan tujuan utama menangani ancaman terorisme tingkat tinggi. Dalam operasinya, Satgultor 81 memiliki reputasi sebagai satuan yang hanya diterjunkan untuk misi-misi tersulit. Tidak semua tugas di medan tempur dipercayakan kepada mereka, melainkan hanya misi yang benar-benar memerlukan keahlian khusus dan keberanian luar biasa. Dalam kasus Papua, meskipun tidak ada informasi resmi mengenai keterlibatan Satgultor 81 untuk memburu Egyanus Kogoya, kehadiran mereka dianggap strategis dalam meredam aksi KKB yang semakin meresahkan. Operasi senyap ini menekankan pendekatan yang sangat terorganisasi, memanfaatkan intelijen, dan penggunaan taktik perang yang canggih. Pasukan ini dilatih untuk menghadapi situasi ekstrim di segala medan, termasuk hutan lebat Papua yang dikenal sebagai salah satu medan tempur tersulit di Indonesia. Satgultor 81 memiliki kemampuan bertahan di kondisi alam yang keras, menyelinap tanpa terdeteksi, serta melakukan serangan cepat dan tepat. Pendekatan yang mereka gunakan seringkali menggabungkan strategi militer modern dengan metode tradisional yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah Papua. Hal ini menjadi keunggulan utama mereka dalam menghadapi KKB yang sering memanfaatkan medan pegunungan dan hutan sebagai perlindungan. Gugurnya Kabinda Brigjen TNI Gusti Putudani menjadi pengingat akan risiko besar yang dihadapi aparat keamanan dalam menjaga kedaulatan negara. Sebagai respons, operasi penumpasan yang melibatkan Satgultor 81 menjadi salah satu simbol keseriusan pemerintah dalam menindak tegas kelompok separatis. Keterlibatan Satgultor 81 dalam operasi ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak main-main dalam melindungi warga negara Indonesia dari ancaman yang datang dari dalam negeri. Pasukan Satgultor 81, meskipun dikenal sebagai unit anti-teror, memiliki fleksibilitas yang memungkinkan mereka terlibat dalam berbagai misi, termasuk operasi militer konvensional. Keberadaan mereka di Papua juga mencerminkan peningkatan eskalasi dalam penanganan KKB yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa, baik dari kalangan aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Dalam setiap misinya, Satgultor 81 selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian, mengingat situasi di Papua seringkali melibatkan masyarakat sipil yang dapat terkena dampak dari operasi militer. Di bawah komando yang kuat, Satgultor 81 melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi. Mereka tidak hanya bertempur, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan bangsa dan melindungi masyarakat dari ancaman yang merusak persatuan. Dalam berbagai operasi, mereka seringkali harus berhadapan dengan musuh yang sulit dilacak, menggunakan taktik gerilya, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah operasinya. Hal ini membuat misi mereka semakin menantang, namun sekaligus menunjukkan kapasitas luar biasa dari pasukan elit ini.
Presiden Joko Widodo, sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata pada saat itu, menaruh kepercayaan besar kepada Satgultor 81. Kepercayaan ini tidak hanya didasarkan pada reputasi mereka, tetapi juga pada hasil konkret dari misi-misi sebelumnya. Dalam konteks Papua, peran mereka tidak hanya untuk menumpas KKB, tetapi juga untuk mengembalikan stabilitas dan rasa aman di wilayah tersebut. Keberhasilan misi mereka menjadi simbol keunggulan militer Indonesia dalam menghadapi tantangan separatisme. Operasi senyap di Papua juga melibatkan berbagai pihak, termasuk intelijen dan satuan lainnya dalam TNI. Koordinasi yang baik antara berbagai elemen ini menjadi kunci keberhasilan operasi. Dalam konteks ini, Satgultor 81 tidak hanya berperan sebagai eksekutor, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dalam menjaga keamanan nasional. Setiap langkah yang mereka ambil dirancang dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil. Papua, sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seringkali menjadi sasaran kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Hal ini membuat kehadiran Satgultor 81 di wilayah tersebut sangat penting. Mereka tidak hanya bertugas untuk mengatasi ancaman langsung, tetapi juga untuk memberikan pesan yang jelas bahwa Indonesia tidak akan menyerah pada tekanan separatis. Tugas mereka mencerminkan komitmen negara dalam mempertahankan integritas teritorialnya. Selain operasi militer, Satgultor 81 juga terlibat dalam upaya memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dukungan terhadap KKB dan membangun kepercayaan. Dalam misi mereka, pendekatan humanis menjadi salah satu elemen penting yang melengkapi strategi militer. Dengan cara ini, Satgultor 81 tidak hanya menjadi pasukan tempur, tetapi juga agen perubahan yang berupaya membawa perdamaian di Papua. Dalam sejarahnya, Satgultor 81 telah menunjukkan bahwa mereka mampu menjalankan tugas-tugas sulit dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari hasil akhir misi, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Di Papua, mereka menghadapi tantangan yang unik, termasuk kondisi geografis, budaya lokal, dan kompleksitas konflik. Namun, mereka mampu menunjukkan kapasitas luar biasa dalam menghadapi semua itu. Tugas Satgultor 81 di Papua mencerminkan dinamika konflik modern yang memerlukan pendekatan terpadu. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga strategi yang melibatkan berbagai aspek, termasuk intelijen, diplomasi, dan kerja sama antar lembaga. Dalam hal ini, mereka memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional. Operasi senyap TNI di Papua, termasuk keterlibatan Satgultor 81, menjadi contoh bagaimana Indonesia menghadapi ancaman dalam negeri dengan serius. Pasukan ini tidak hanya menjadi kebanggaan Kopassus, tetapi juga simbol ketangguhan TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dari setiap misi yang mereka jalankan, Satgultor 81 terus menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang luar biasa, menjadi inspirasi bagi generasi muda TNI di masa depan. Dalam setiap misi yang mereka jalankan, Satgultor 81 selalu mengutamakan kehormatan sebagai prajurit TNI dan sebagai pelindung rakyat. Selain melakukan operasi militer, mereka juga memiliki tugas penting untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, Satgultor 81 berupaya menunjukkan bahwa kehadiran mereka bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membawa harapan bagi perdamaian yang berkelanjutan. Melalui program-program kemanusiaan dan komunikasi yang intensif dengan masyarakat lokal, mereka berusaha mengikis dukungan terhadap KKB dan menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk pembangunan di Papua. Tidak diragukan lagi, keberhasilan Satgultor 81 dalam menjalankan tugas di Papua menjadi salah satu bukti keunggulan TNI dalam menangani konflik bersenjata. Dengan memadukan keahlian militer dan pendekatan strategis yang inovatif, mereka mampu menghadapi tantangan di wilayah yang sangat kompleks. Papua tidak hanya menjadi medan tempur, tetapi juga arena untuk menunjukkan bagaimana kekuatan militer Indonesia dapat diimbangi dengan pendekatan kemanusiaan.
Satgultor 81 terus menjadi simbol dedikasi TNI dalam mempertahankan keutuhan NKRI sekaligus membawa harapan akan terciptanya perdamaian dan stabilitas di wilayah Papua.